Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Sepeda gravel menjadi populer dalam beberapa tahun terakhir. Kepopuleran sepeda ini salah satunya didorong oleh keserbagunaan dan kesempatan bagi pesepeda untuk menerabas jalur manapun. Sayangnya, sepeda gravel yang baik bukan barang yang murah. Untuk produk lokal saja, harganya belasan juta rupiah. Nah, bagi kita yang penasaran ingin mencicipi sepeda gravel, alternatif termurah adalah mengkonversi sepeda gunung menjadi sepeda gravel. Tetapi harap diingat, tidak semua sepeda gunung cocok untuk diubah menjadi sepeda gravel. Ada beberapa pertimbangan tertentu agar konversi bisa menghasilkan sepeda gravel yang bagus, setidaknya mendekati. Sepeda gravel terbaik dengan tujuan kecepatan biasanya menyertakan fitur aero, geometri penanganan yang lebih tajam, lebih agresif, tetapi memiliki kestabilan yang baik ketika melintas jalur kerikil atau gravel. Geometri sepeda gravel. Tidak ada standar yang pasti seperti apa geometri sepeda gravel yang baik. Tetapi sebagai sepeda hasil perkawinan antara sepeda jalan raya dan sepeda gunung, kita bisa mengambil batasan. Sepeda gravel seharusnya bisa lebih agresif dibandingkan sepeda gunung, tetapi lebih stabil dibandingkan sepeda jalan raya atau road bike. Geometri sepeda gunung yang lagi tren adalah lower, longer, and slacker. Semakin rendah, semakin panjang, dan semakin landai sudut heat tube, maka semakin stabil sebuah sepeda gunung. Berbeda dengan sepeda jalan raya yang lebih fokus pada geometri yang aerodinamis. Sepeda balap seringkali memiliki sudut heat tube yang lebih curam, twitcher, dan stem yang lebih panjang untuk meningkatkan rasa agresif sepeda. Di samping itu, wheelbase yang lebih pendek dan kaku serta penggunaan bentuk tabung aerodinamis yang lebih dalam dan seringkali terasa lebih kaku akan menghasilkan sepeda yang lebih cepat dan efisien, tetapi berpotensi lebih menyiksa ketika dalam perjalanan yang lebih lama. Nah, agresivitas sebuah sepeda biasanya diwakili oleh sudut heat tube. Semakin curam, semakin agresif. Semakin landai, semakin stabil. Sedangkan aspek kestabilan, nilai geometri yang banyak mewakili ini adalah wheelbase. Semakin panjang, semakin stabil, dan semakin pendek, semakin lincah. Berapa sudut heat tube yang ideal untuk sepeda gravel? Tidak ada standar yang baku. Tetapi bila kita perhatikan geometri sepeda gravel merek ternama, sudut heat tube rata-rata sekitar 71 derajat. Road bike biasanya 73 derajat, dan sepeda gunung antara 67 hingga 69 derajat. Sedangkan untuk aspek aerodinamis mengacu pada tinggi stek. Semakin rendah frame stek, maka potensi sepeda lebih aerodinamis juga semakin besar. Stek sepeda gravel rata-rata 570 mm. Dan untuk kestabilan sepeda, panjang wheelbase lebih mempengaruhi. Sepeda gravel memiliki wheelbase yang lebih panjang dibandingkan road bike, tetapi lebih pendek dibandingkan MTB. MTB mana yang cocok? Nah, sepeda MTB mana yang cocok? Yang bisa kita konversi ke sepeda gravel dengan geometri yang tidak terlalu jauh. Agar tidak terlalu teknis, mari kita ambil 5 sepeda yang data geometrinya tersedia, yaitu Cascade 4, Premier 5, Xtrada 7, Clovis 8.1, dan Hayes X2. Kelima sepeda tersebut menggunakan drivetrain MTB atau menggunakan flat bar. Dua dari jenis cross country, yaitu Xtrada 7 dan Clovis 8.1. Dua sepeda MTB leisure, sepeda gunung santai, yaitu Cascade 4 dan Premier 5, dan satu sepeda hybrid, yaitu Hayes X2. Dari data geometri, Xtrada 7
agak sulit diubah menjadi sepeda gravel. Pertama, sudut seat tube yang lebih landai, sehingga efisiensi kayuhan di jalur datar tidak optimal. Kedua, sudut heat tube ekstrada lebih landai, yaitu 67 derajat, sehingga kemudi tidak begitu agresif. Di samping itu, wheelbase ekstrada pun lebih panjang dibandingkan 4 sepeda lainnya. Sepeda yang lebih mungkin untuk diubah menjadi sepeda gravel dari kelompok cross country adalah United Clovis 8.1. Di samping sudut heat tube yang mendekati sudut heat tube rata-rata sepeda gravel 69,5 derajat, sudut seat tube-nya pun sama dengan sudut rata-rata gravel. Kelemahannya, Clovis memiliki stek yang lebih tinggi, sehingga untuk menghasilkan sepeda yang aerodinamis sedikit merepotkan. Jarak antara ketinggian sadel ideal dengan ketinggian handlebar terlalu sedikit. Solusi untuk kondisi ini, kita bisa memilih Clovis 8.1 dengan ukuran yang lebih kecil. Dan untuk kelompok MTB Leisure atau sepeda gunung santai, bisa dikatakan ideal untuk diubah menjadi sepeda gravel. Sudut heat tube yang tidak terlalu landai, 69 derajat, hanya selisih 2 derajat dibandingkan sudut heat tube gravel. Juga stek yang tidak terlalu tinggi. Bila harus memilih antara Cascade 4 atau Premier 5, yang ideal untuk diubah menjadi sepeda gravel adalah Cascade 4 karena stek yang lebih rendah dan jangkauan yang panjang, sehingga bisa menghasilkan sepeda yang lebih aerodinamis. Dan yang terakhir, sepeda hybrid, yaitu Haze X2. Sepeda hybrid dianggap saudara kandung dari sepeda gravel, sama-sama kombinasi MTB dan road bike. Hanya saja, sepeda hybrid rata-rata menggunakan drivetrain MTB. Nah, dari segi sudut heat tube dan seat tube, Haze X2 relatif sama dengan sepeda gravel. Sayangnya, Haze memiliki stek yang lebih tinggi dan wheelbase yang lebih panjang. Solusi untuk kondisi ini sama, yaitu memilih sepeda dengan ukuran yang lebih kecil. Handlebar. Ciri khas dari sepeda gravel adalah handlebar jenis drop bar. Walaupun ada yang menggunakan flat bar, tetapi tidak umum. Menggunakan drop bar bila tidak ingin menggunakan drivetrain gravel yang mahal. Mau tidak mau, kita harus menggunakan drivetrain road bike, atau setidaknya menggunakan drifter dan komponen belakang tetap MTB. Tetapi kondisi ini ada beberapa permasalahan. Menggunakan full drivetrain road bike, low gear inch tidak besar, yang berpotensi kita kesulitan ketika menghadapi tanjakan curam. Kombinasi kedua, shifter road bike, komponen belakang MTB, permasalahan yang kita hadapi adalah kompatibilitas shifter. Shifter road bike atau drifter hanya kompatibel dengan drivetrain MTB untuk 9 speed ke bawah. Bila menggunakan drivetrain belakang di atas 9 speed, drifter tidak berjalan normal. Solusi yang mungkin dan tidak harus mengeluarkan uang yang banyak adalah mempertahankan drivetrain MTB. Tetapi ada syaratnya, yaitu dengan menggunakan handlebar jenis corner bar. Corner bar masih menggunakan drivetrain MTB, jadi tinggal pasang dan jalankan. Fork. Fork sepeda hybrid MTB Leisure, MTB Cross Country menggunakan fork suspensi yang berat. Maka upayakan untuk mengganti fork dengan fork rigid yang sesuai. Untuk meningkatkan agresivitas sepeda, pilih fork dengan trail yang kecil, bahkan 0. Crankset dan kaset. Agar kecepatan sepeda optimal, upayakan menggunakan crankset gravel yang biasanya memiliki jumlah gigi antara 40T hingga 48T. Nah, bila crankset MTB kita memiliki chainring terbesar dengan jumlah gigi di kisaran tersebut, crankset tidak perlu diganti. Sedangkan kaset, pilih rentang gear rasio yang sempit, tetapi masih enak untuk tanjakan. Idealnya 11-40T ke atas. Kombinasi antara crankset dan kaset harus memperhatikan kapasitas RD. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat, salam goes.